محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah telah digerakkan hati kita untuk bersujud menyembahnya, dan kita bersyukur kepada Allah kita diberi nikmat untuk bisa sholat dengan tenang. Dan ini mengingatkan kita pada perkataan dari Hudzaifah al-Yamani. Suatu ketika Hudzaifah al-Yamani ini masuk ke masjid dan menjumpai ada orang sholat cepat sekali. Cepat sekali itu jangan bayangkan ngebut seperti sekarang. Maka Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu mengatakan, ma shallaita, enggak ada sholat bagimu. Maksudnya sholat yang seperti itu tidak terhitung sebagai sholat. Lalu Hudzaifah al-Yamani mengatakan, walau mutta, seandainya kamu mati dalam keadaan sholat yang cepat sekali itu enggak tumaknina, mutta ala ghairil fitrah, maka matinya dalam keadaan mati tidak di atas al-fitrah. Artinya walaupun matinya tampaknya dalam keadaan sedang sholat, hakikatnya su'ul khatimah. Kenapa? Karena sholatnya tadi tidak diperhitungkan sebagai sholat. Ma shallaita, gak ada, itu bukan sholatnya. Nah, apa hubungannya dengan pembicaraan pagi ini? Ini mengingatkan kepada kita hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak itu lahir dalam keadaan di atas al-fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah. Nah, menarik sekali, hadis ini sangat banyak ragamnya, dan hadis sahih, ada sebagian yang hasan, tapi semua hadis yang kuat. Nah, setelah kata fa'abawahu itu yang disebut pertama kali mesti satu, Yahudi. Kalau yang kedua ketiga bisa berbeda-beda urutannya. Dalam satu riwayat dikatakan fa'abawahu yuhawwidanihi, menjadikan mereka Yahudi. Baik secara hakiki itu memang hakikatnya itu Yahudi, atau orang itu sepertinya bukan Yahudi, cara mikirnya, cara berimannya, cara bersikapnya seperti Yahudi. Dan ini adalah tantangan berat kita. Karena kalau kita ingat dalam Quran surat Al-Isra ayat 64, maka dua pintu utama syaitan menggelincirkan manusia adalah yang pertama harta, wasyarikhum fil amwal, dan berserikatlah dengan mereka dalam urusan harta, wal aulad, dan dalam urusan anak-anak. Maka dua pintu utama ini merupakan pintu yang penting betul untuk kita perhatikan dan kita jaga, agar jangan jadi sebab tergelincirnya kita terpental dari al-fitrah. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai kullu mauludin yuladu 'alal fitrah tadi, saya ingin kembali sejenak kepada perkataan dari Hudzaifah al-Yamani. Maka karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim yang benar-benar muslim. Maknanya ialah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan benar-benar masih di atas al-fitrah. Sehingga dengan demikian al-fitrah itu tidak dapat kita maknai kecuali dengan makna yang sesuai dengan makna syar'i, yakni al-Islam atau tauhid atau billah atau al-ikhlas atau as-shalah, sebagaimana terangkan dalam berbagai hadis. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama kali disebut arah penyimpangan itu mesti Yahudi. Dan inilah yang perlu kita khawatiri. Setiap kali datang sesuatu kepada kita, cara mendidik anak kita, cara memandang anak-anak kita, maka kita perlu perhatikan dari mana, siapa dia, asalnya dari mana. Karena tidak setiap yang tampaknya ilmiah menurut ilmu pengetahuan sekarang itu sungguh-sungguh ilmiah. Banyak sekali permainan-permainan Yahudi di sana.
Nah, kita teruskan kembali. Nah, yang kedua itu bisa berbeda-beda dalam satu riwayat. Kalau di pertama yuhawidani, yang kedua bisa yumajisanihi, menjadikannya majusi. Orang-orang yang menyandarkan, meyakini bahwa kekuatan itu ada pada semesta, mereka menyembah api, majusi yang beneran ya. Tapi majusi-majusi yang serupa dengan itu dalam bentuk yang, karena majusi masih ada sampai sekarang, tetapi mereka kan tidak bisa lagi sebebas dulu. Misalnya naik pesawat bawa api nggak bisa kan? Nah, berbahaya dan lain-lainnya. Keyakinan dasarnya masih, yakni mereka ini menyandarkan pada penyembahan terhadap alam semesta. Halo, sekarang muslimin banyak sekali, orang-orang yang tampaknya membawakan agama ini banyak sekali, yang mereka memuji semesta bukan pada Robnya semesta. Padahal kita ini sudah diingatkan betul bahwa yang berhak dipuji itu, segala puji itu hanya bagi Robnya semesta dan bukan bagi semesta. Pernah jumpa saudara kita pasang status di WA-nya, terima kasih semesta telah mendukungku dan lain-lain. Pernah jumpa? Ini adalah perkataan khas majusi. Bukan semesta. Semesta tak punya kuasa apa-apa. Bukan kekuatan pikiran. Yang terjadi dengan saudara-saudara kita hari ini yang ada di Sumatera, mudah-mudahan kita dapat menolong mereka dengan sekecil apapun upaya kita. Nah, ini adalah tanda, ini adalah contoh bahwa ada ilmu banyak sekali yang sudah mengingatkan mengenai bahaya-bahaya atas berbagai keputusan yang tidak bijak. Penebangan hutan menjadi kebun sawit, dan akhirnya sekarang terjadilah apa yang terjadi. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita lanjut kembali pada al-fitrah tadi. Jadi yumajjisanihi, dalam riwayat yang lain yang didahulukan adalah yunasiranihi, menjadikannya sebagai Nasrani. Ya. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan pertama kali adalah yusyarrikanihi. Kalau yusyarrikanihi berarti kelompoknya. Maksudnya segala bentuk kesyirikan itu yang perlu kita khawatir, kita jauhkan dari anak-anak kita. Dan itu adalah peluang-peluang, potensi-potensi penyimpangan yang disebabkan oleh orang tua. Oleh siapa? Orang tua. Bukan yang lain. Bukan yang lain. HP tidak. Loh, apakah HP nggak bermasalah? Tidak ada anak bayi yang lahirnya langsung nyari HP. Kenapa kok ada anak kecil umurnya 2 tahun kalau lihat HP nangis minta? Karena dia dikenalkan oleh orang tuanya, dididikkan. Nah, au yukaffirani, atau menjadikannya kafir. Semua itu urusannya orang tua. Apa yang diamanahkan oleh agama ini terhadap hal tersebut, al-fitrah, yang diamanahkan adalah menjaga. Apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama ini kepada kita tentang al-fitrah, bagi kita terhadap diri kita adalah menghadapkan wajah kita, menghadapkan hati kita sepenuhnya kepada al-fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bagian akhirnya tidak enak. Tapi ini sudah ketetapan Allah. Sebagian besar manusia nggak tahu. Maka kalau kita itu tidak bersungguh-sungguh berusaha mengenali menurut apa-apa yang telah ditentukan oleh Nabiullah Muhammad SAW, pasti kita termasuk orang kebanyakan tadi, yakni walakinna aktsara nasi la ya'lamun, tidak tahu mengenai apa itu al-fitrah. Itu pasti. Sedangkan yang belajar pun kalau belajarnya itu tidak ala sabilin najah, tidak tertib, juga tidak akan sampai kepada ilmu, walaupun belajarnya lebih sungguh-sungguh. Manjadda wajad itu bukan hadis ya. Jadi sungguh-sungguh gak menjamin kita akan sampai kepada ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah mengingatkan kepada kita, manusia itu ada 3 macam.
An-nasu thalathah, manusia itu ada 3 macam. Alim rabbani, pertama adalah alim rabbaniyun. Jadi alim rabbani, alim rabbani ini kualifikasi sangat berat. Saya bukan masuk dalamnya. Mudah-mudahan suatu saat Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan ini. Yang kedua, yang pertama ini Masya Allah yang terbaik. Yang kedua, masih golongan yang selamat. Siapa itu? Muta'allim ala sabili najah. Orang yang menuntut ilmu di atas jalan yang selamat, di atas jalan yang sukses. Artinya ada panduan-panduan menuntut ilmu, menuntut agama ini yang ditempuh entah berapapun usianya, entah seluas dan sedangkal apapun ilmunya. Selama dia menuntut ilmu di atas jalan yang benar ini, dan jalan yang sukses ini, dan jalan yang diberi garansi ini, maka kita akan sampai pada kebaikan. Kemudian yang ketiga, wahamajun ra'aun atba'u kulli na'iq. Di situ memang ditunjukkan, disampaikan orang awam, tetapi penjelasan para ulama tidaklah semata-mata demikian. Bahkan seandainya ada orang yang sudah berilmu, awalnya sudah benar, tetapi kemudian dia tergelincir kepada poin berikutnya tadi, atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang sedang berteriak keras. Kalau dulu setiap yang berteriak keras, ada yang teriak keras, orang mengikuti. Kalau sekarang itu bahnya setiap yang sedang viral, setiap yang sedang trending topik, ya, sehingga mengikuti macam-macam. Pokoknya setiap yang sedang viral, maka dijamin dengan 3 keburukan yang pasti, walaupun awalnya dia adalah orang yang sudah berilmu. Tergelincir dengan 3 hal, tergelincir dengan 1 hal, tapi jaminan keburukannya 3 hal. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Apa jaminan keburukan itu? Yang pertama adalah yamiluna ma'a kulli rih. Dijamin kebaikan mending dijamin keburukan ini. Yamiluna ma'a kulli rih, mengikuti kemana angin bertiup. Hari ini ramai orang bicara ini, ikut semua. Nah, maka kalau orang itu betul-betul atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang sedang berteriak, mengikuti setiap yang viral, mengikuti setiap yang sedang trending topik, dia mudah tergelincir pagi beriman, sorenya kafir. Atau sorenya kafir paginya, besoknya sudah sorenya beriman, besoknya sudah rusak. Disebabkan mereka ini atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang sedang berteriak keras. Jadi kerusakan pertama adalah yamiluna ma'a kulli rih. Sehingga kita perlu berusaha menjaga diri kita maupun anak-anak kita agar tidak atba'u kulli na'iq, tidak mengikuti setiap yang sedang berteriak keras. Gak tahu yang tren, gak tahu yang viral itu gak dosa, gak ada masalah. Gara-gara orang sibuk dengan yang tren, salah menilai. Suatu ketika saya dalam perjalanan dalam sebuah penerbangan, ini sudah lama, sudah sekian tahun yang lalu. Nah, dalam penerbangan kita nggak bisa memilih sebelah saya siapa, gitu kan? Karena sudah ditentukan oleh maskapai, kecuali kalau charter, ya. Nah, sebelah saya perempuan, saya nggak kenal orangnya, juga nggak sibuk lihat wajahnya, ngapain bukan istri saya kan? Nah, saya juga nggak tahu orang ini terkenal. Terkenal itu kan bagi yang kenal. Bagi yang nggak kenal, ya bukan siapa-siapa, bukan meremehkan orang. Tapi begitu turun dari pesawat, ada yang mengatakan, hebat. Loh kok hebat? Wah, ini bukan hasil amal saya. Wah, bisa sebelahan sama ternyata seorang artis. Coba bayangkan, saya juga tidak mengingat siapa namanya. Coba bayangkan, andaikan betul ini artis yang saya tahu, itu karena usaha enggak? Enggak, bukan karena usaha. Nah kalau karena usaha, kemudian dia di sisi agama apa? Tapi bayangkan ucapan ini muncul dari seseorang yang tampaknya sibuk dengan agama, ternyata bisa mengatakan hal yang demikian. Kenapa? Karena atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang sedang berteriak, sehingga orang-orang yang sedang masyhur, orang-orang yang sedang populer itu lebih mulia daripada orang-orang yang baik. Maka di saat itu orang akan mudah untuk berbondong-bondong mendengarkan, mencari
Orang yang sedang populer bukan orang yang sungguh-sungguh dapat dipegangi ilmunya. Nah, yang kedua adalah walam yastadhi'u binuril ilmi, dan tidak diterangi dengan cahaya ilmu walaupun dia sudah mempelajari ilmu itu. S1-nya tafsir, Masya Allah. S2-nya tafsir, Masya Allah. S3-nya tafsir. Tetapi begitu dia ini tergelincir untuk atba'u kulli na'iq, maka dimungkinkan terjadi, sangat mungkin terjadi, bahkan kalau sini digaransi, dipastikan ya, lam yastadhi'u binuril ilmi, tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Apa wujudnya, apa bentuknya? Quran tidak menjadi imam. Ya. Ada doa setelah khatam Quran, ini memang hadisnya mu'dhal, ya. Artinya tidak bersambung, tapi dari maknanya Masya Allah. Yang kalau kita baca rame-rame, kalau hadisnya sendiri ini untuk sendiri, kalau kita baca rame-rame, Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman. Yang pertama adalah imam. Tapi begitu kita terkena ini, ilmu tidak menerangi kita, agama tidak menerangi kita, punya ilmunya tapi tidak menerangi, maka saat itulah Quran tidak menjadi imam. Ada riset tentang kecerdasan emosi, lalu akhirnya bicara kecerdasan emosi ala Nabi. Berarti yang dipenting-pentingkan, dipuji-puji, dianggap hebat, ini apanya? Nabinya atau kecerdasan emosinya? Padahal teori tadi belum tentu benar, dan bahkan belum tentu teori, karena banyak sekali orang mengatakan demikian. Ini contoh-contoh saja. Jadi semakin seseorang itu mudah sekali, akrab sekali dengan hal-hal yang baru, maka berarti semakin mengkhawatirkan. Dia semakin mengkhawatirkan. Apalagi dalam soal agama. Dalam soal agama itu semakin baru semakin perlu kita khawatir. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Karena itu setiap kali ada yang baru kita perlu cermat. Ini baru dalam makna menghidupkan yang lama, sunnah tapi sudah nggak dikenal orang, orang sudah merasa asing. Contoh di antara sunnah ketika akikah itu, setelah mencukur habis rambut anak kita, itu adalah disunnahkan untuk melumuri kepala anak itu dengan satu di antara dua minyak wangi, yakni za'faran atau khuluq. Nah, ini sunnah tapi sudah asing. Nah, menghidupkan kembali itu berarti bukan mengada-adakan hal yang baru, tetapi menghidupkan hal yang lama, sunnah yang lama. Nah, jaminan keburukan yang ketiga adalah walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan tidak memiliki pegangan dengan pegangan yang kokoh, sehingga mudah terombang-ambing, bingung. Ustaz kan gak sama, anak sekarang kan berbeda, generasinya kan berbeda. Anak sekarang kan generasinya generasi beta. Kalau yang lahir 2-3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu generasi alfa, 10 tahun yang lalu generasi alfa. Lalu pertanyaannya, kenapa kok kita bisa yakin bahwa dia berbeda? Contohnya, dan andai kata kita tidak tahu sejarahnya, perumusan pembagian generasi-generasi itu, yang itu tidak ada dasar ilmiahnya sama sekali, cukuplah kita itu dengan meyakini hadis. Kalau tadi kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yusyarrikanihi aw yukafirani. Ada yang menyampaikan, kan kullu gak mesti semuanya. Nah, maka dalam urusan ini kita perlu cek hadis yang lain, sehingga ketika mengecek hadis yang lain, kita yakin betul bahwa kullu di sini maknanya seluruhnya tanpa kecuali, karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan laisa min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah ada di antara anak-anak yang baru lahir itu kecuali pasti dilahirkan di atas al-fitrah. Dalam hadis yang lain, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Dalam hadis yang lain, redaksinya bermiripan, laisa min mauludin yuladu illa, tadi illa dulu baru yulad, ini yulad baru illa ala hadhil millah. Sehingga kata lain dari al-fitrah adalah al-millah, yakni agama ini.
Ungkapan ini laisa min mauludin illa yuladu 'alal fitrah dan sejenisnya merupakan garansi yang pasti dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak itu lahir di zaman apapun, siapapun bapaknya, siapapun emaknya, di negara apapun, mau lahir di zaman dulu, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, pasti lahirnya alal fitrah. Jika lahirnya dalam kondisi sama dan mereka semuanya itu lahir keluar dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, tidak memiliki pengetahuan apapun. Baru setelah itu wa ja'ala lakumus sam'a, baru setelah itu yang pertama kali diberikan oleh Allah Ta'ala adalah pendengaran. Berarti kalau begitu kunci didik anak berubah atau tetap? Berubah tetap? Tetap. Maka kalau kemudian kita sibuk bagaimana cara didik anak, cara mendidik generasi alfa, berarti kita sedang daftar apa? Daftar memastikan keburukan bagi kita dan anak-anak kita. Kenapa? Terjatuh pada tadi atba'u kulli naik. Ada yang mengatakan, tapi kan generasi Z berbeda. Bukan generasinya berbeda. Yang berbeda siapa? Orang tuanya yang rusak. Kan anak-anak itu rapuh. Kok bisa rapuh? Sementara di tempat-tempat lain anak-anak itu tidak. Apa yang membedakan? Kedua orang tuanya. Nah, berkenaan dengan ini, dan ini semakin memperkokoh bahwa al-fitrah itu harus kita jaga. Kita sebagai orang dewasa menjaga al-fitrah pada diri kita, kita menjaga al-fitrah pada diri anak-anak kita, dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan al-fitrah. Maka Nabiullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu. Oh iya, kalau tadi di ayat kita diberitakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Nah, dinul hanif itu kata lainnya al-fitrah. Fitratullahi allati fatarna 'alaiha. Kata fitrah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menisbahkan siapa? Yang menisbahkan siapa? Allah taala sendiri. Sehingga para mufassirin memberikan catatan bahwa ini konsekuensinya kata al-fitrah itu haruslah sesuatu yang mamduh, sesuatu yang terpuji, mutlak terpuji. Cerdas itu terpuji enggak? Terpuji. Ada enggak orang cerdas yang culas? Banyak. Baik, terpuji enggak kalau cerdas yang culas? Maka kecerdasan itu bukan al-fitrah. Sehingga kalau ada yang mengatakan, gimana Ustaz menghadapi anak yang memiliki fitrah kinestetik, itu pasti bukan fitrah. Nah, kalau anak memiliki fitrah seni gimana? Itu pasti bukan fitrah. Karena dia tidak mampu, tidak memastikan terpuji. Anak punya bakat yang sangat besar, punya bakat melukis misalnya, itu bagus nggak? Bagus. Lalu dia menjadi pelukis perempuan telanjang, gitu. Bagus? Tidak. Artinya bakat melukis itu tidak memastikan dia akan jadi baik atau buruk. Maka itu bukan fitrah. Bukan fitrah. Nah, kita ini diperintahkan, perintah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, membawa konsekuensi. Kita tuh harus tegak lurus pada kebenaran, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Nah, kita lanjutkan kembali karena fokusnya kan kepada urusan anak-anak ya. Sambil saya lihat jam bukan apa-apa, karena bicara itu kadang-kadang asik, lupa dengan jam ya. Nah, baik, teruskan lagi. Nah, tadi Nabiullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu kepada kita. Rambu-rambunya apa? Agar anak kita itu tidak sampai menyimpang. Rambu-rambu pertama, ini hati-hati karena hadisnya mirip-mirip gitu, akhirnya yang berbeda. Rambu-rambu pertama adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sampai di sini masih sama. Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Sampai lisannya lancar berbicara, mampu mengungkapkan keinginannya. Fa idza a'raba anhu lisanuhu, maka apabila lisannya telah lancar berbicara, imma syakiran, boleh jadi dia itu masih syakir. Syakir itu maknanya orang yang bersyukur. Tapi yang dimaksud di sini adalah masih di atas al-fitrah, masih beres anak itu.
Wa imma atau boleh jadi kafura, mulai menyimpang, mulai rusak, mulai bermasalah, mulai ya. Usia berapa itu? Anak mau belajar berbicara umur berapa? 2 tahun. Anak usia 2 tahun sudah punya dosa belum? Belum. Hakikatnya dia masih alal fitrah. Walaupun anak itu mungkin sudah agak ruwet. Ada anak disetelkan murotal nangis. Begitu disetelkan jalan kepangan tuh langsung dadi itu seneng. Nah, itu berarti anak mulai menyimpang dari al-fitrah. Nah, pelajarannya apa? Hakikatnya dia masih al-fitrah, tetapi dia sudah mulai terkena fitnah, mulai terkena kerusakan. Sehingga tugas orang tua adalah islahul fitrah, mengembalikan anak kepada al-fitrah. Ya. Kalau Idul Fitri bukan kembali kepada fitrah ya, kembali berbuka, kembali makan-makan ya. Terus lagi. Nah, jadi ketika anak umur 2 tahun kita perlu tengok, kita perlu cek. Sehingga begitu mulai ada penyimpangan, mulai ada yang bermasalah, kita perlu melakukan upaya-upaya. Dan pintunya tadi, indikatornya tadi, gejalanya tadi, tampak dari apa? Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Lisan penandanya adalah lisan. Maka hati-hati terhadap perkataan itu. Anak berbicara jangan sembarangan dianggap lucu. Mudah ikut-ikutan itu bukan sesuatu yang membanggakan. Gitu ya, lisan. Nah, apa yang mempengaruhi lisannya anak? Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Apa yang kita perdengarkan kepada mereka sebagai sesuatu yang bermakna, sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang membekas. Sebelum wal absara, bedanya pendengaran dengan penglihatan apa? Orang begitu terjaga dari tidur masih merem, dia nggak perlu secara khusus membuka telinganya, sudah bisa mendengar. Tapi kalau mata perlu kesengajaan, perlu upaya untuk melihat. Kita sudah terjaga, merem, ada orang lewat, bahkan kayak gini saya sampai menyampaikan sambil merem, jenengan lewat, Anda lewat, saya bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Pendengaran, kadang bahkan orang itu sebenarnya nggak pengen dengarkan gini, tapi masih dengar juga, otomatis terbuka. Sehingga perhatikanlah apa saja yang masuk. Ya, Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala menyatakan nggak ada, ya kalau kita pakai bahasa kita, nggak ada orang itu jelek, nggak ada anak itu jelek kecuali disebabkan oleh apa yang masuk ke telinga mereka. Wa annaha ma ghasyaha illa talqinudz dhalal, kecuali karena talqin kepada kesesatan. Wa tarwijul batil, dan ajakan-ajakan seruan-seruan kepada kebatilan. Pelajarannya apa? Untuk menyesatkan itu perlu upaya yang lebih serius, intens, karena ditalkinkan untuk diulang-ulang. Pertanyaannya sekarang ini, yang memberikan talkin kepada anak kita atau syekhuna YouTube? Ya, siapa? TikTok. Anak-anak sampai hafal. Kalau sampai hafal itu berarti apa yang terjadi? Dia ditalkin sampai dihafalkan. Menyesatkan itu lebih sulit. Maka memulihkan anak dari kerusakan ketika al-fitrah sudah mulai menyimpang itu lebih sulit kalau kaitannya dengan kesesatan. Wa tarwijul batil, dan seruan kepada kesesatan, kepada kebatilan. Mengajak pada kebatilan itu lebih mudah. Komporin provokasi itu lebih mudah. Tapi kalau orang itu sudah banyak terjatuh kepada kebatilan, maka dia akan lebih mudah sesat.
Sehingga dua-duanya perlu kita jaga. Ini momentum pertama, usia 2 tahun. Kalau kita masukkan lembaga pendidikan zaman sekarang, berarti tanggung jawabnya siapa? Guru PAUD, guru playgroup. Gitu ya. Bagaimana anak-anak kita nggak lemah jiwanya? Kita mau melahirkan generasi pejuang, nggak bisa. Balonnya meletus satu saja sudah menangis. Meletus balon hijau, dor hatiku sangat kacau. Gitu ya. Padahal anak-anak itu nggak apa nih, kalau istilah Jombangnya nggak kedunyan kayak gitu. Gitu ya. Makanya dulu anak-anak saya ketika kecil itu nyanyi lagu itu, wah musibah ini, musibah ini. Sehingga akhirnya anak-anak nyanyinya lagunya berbeda. Meletus balon hijau, enggak apa-apa, balonku masih 4. Coba anak itu balonnya meletus, nangis sebentar, habis itu seneng. Lah kok kita ngajari anak meratapi dunia? Yang suka meratapi dunia itu siapa? Nah, jadi antara tadi yuhawidani awi majisani nasrani. Lalu momentum yang kedua, jadi ada 3 momentum ya. Dari hatta yu'riba anhu lisanuhu. Nah, momentum yang kedua adalah hatta yu'abbira anhu lisanuhu. Masih urusannya dengan lisan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ini merujuk pada usia 7 tahun ketika anak memayyiz. Kalau pakai bahasa saya, ketika anak seharusnya memayyiz, bukan meragukan agama, bukan. Ini sekali bukan maksudnya kok seharusnya, karena hari ini banyak anak yang umurnya 7 tahun disebabkan tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka umur 7 tahun dulu masih parah. Kenapa? Karena nggak diajari. Hakikatnya dia memayyiz, iya. Ya, maksudnya pakai seharusnya tadi bukan berarti menafikan. Nah, di usia ini kita perlu ngecek anak mulai bisa bikin alasan. Jadi yu'abbir anhu lisanuhu itu berkenaan dengan kemampuan mengungkapkan gagasan, menyampaikan pikiran dan lain-lainnya. Di antara usia 2 sampai dengan 7 tahun ini ada tugas kita. Apa tugas kita? Menyiapkan anak agar betul-betul menjadi mumayyiz dalam makna sesungguhnya, yakni memiliki kemampuan tamyiz. Apa itu tamyiz? Kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Jadi kalau anak tahu ini baik, ini buruk, dia sudah memiliki kemampuan tamyiz belum? Belum, karena dia cuma tahu, bukan mampu membedakan. Lalu pintunya apa? Pintunya ialah dengan banyak bertanya kepada anak-anak. Anak memilih sesuatu, ingin beli sesuatu, kok kamu milih itu kenapa? Jadi dipersiapkan sehingga anak itu dari awal terbiasa bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu dicela betul oleh agama kita. Ima'ah. Maka janganlah kita mengatakan, wah coba bagus kan bajunya, pasti semua kagum loh. Itu berarti kita mengajari anak untuk mencari penilaian orang lain. Wah keren. Misalnya yang lain pada punya, wah kamu sekarang punya. Artinya seneng kalau menjadi bagian yang ikut-ikutan, itu musibah. Usia berapa dari ini? 7 tahun. 7 tahun. Dan di usia 7 tahun itulah kita sudah perlu mengajari anak, menyiapkan anak untuk memiliki kemandirian mental. Tapi ini nggak bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Sehingga nantinya ketika anak itu berumur 10 tahun, dia ini sudah bersiap untuk menerima al-qalam. Apa al-qalam itu? Kan begitu anak itu balik umur berapa? 18, 15. Itu kalau umur sebelumnya belum datang tanda-tanda primer anak balik. Kalau harusnya gimana? Wa anisbyan hatta yahtalim, sampai dia mimpi. Mimpi bisa umur berapa? Bisa umur 9 tahun, bisa umur 10 tahun.
Kalau usia 9, 10, 11, 12, 13, 14 nggak mimpi, maka yang digunakan sebagai acuannya adalah dia telah genap berusia, sempurna berusia 15 tahun. Yakni ketika dia sudah masuk di usia 16-nya, jadi misalnya dia lahir eh, orang mengatakan ulang tahun ke-16 ya. Nah, itulah dia genap berusia 15 tahun. Itu jika tanda-tanda pokoknya belum datang. Tapi kalau datangnya di usia 10 tahun, 9 tahun, berarti baliknya umur berapa? Ya di usia ketika mimpi basah itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian momentum yang ketiga, hatta yubayyina anhu lisanuhu. Sampai lisannya mau memberikan bayan. Bayan itu bisa bermakna penjelasan, juga bisa bermakna retorika. Di antara hal mengenai bayan itu yang perlu kita ingat, inna minal bayan la sihran. Sesungguhnya di antara bayan itu sungguh-sungguh merupakan sihir. Gara-gara bayan orang itu terpukau retorikanya. Oh iya ya, yang rusak dianggap benar. Lalu apa hubungannya dengan anak? Yakni usia ini anak mulai bisa ngarang-ngarang sendiri, membuat kesan. Sebenarnya tadi itu sih nggak sulit ulangannya, cuma aku itu kan jadi bikin bisa bahkan bisa membalikkan kesan. Ada anak yang bikin geng, tapi kalau pulang cerita kepada orang tuanya sangat mengesankan. Tadi tuh Umi kan Umi bawain aku makanan. Terus aku pas ke sekolah tuh temanku lihat aku tuh nggak tega loh Umi, aku kasihkan semua. Padahal di kelas di sekolah dia ini tukang palak, tukang rampasi makanan temannya. Tapi karena cara menceritakannya itu memukau, ibunya nggak terima ketika kita kasih laporan bahwa anaknya punya masalah seperti itu. Sehingga akhirnya ibunya, orang tuanya ya, karena ibunya cukup cukup nggak siap, cukup menolak. Jadi, bapak ibunya kita ajak untuk observasi, mengamati anak dari jauh, jadi akhirnya tahu kelakuannya. Kenapa kok orang tuanya itu nggak tahu? Karena anak ini terampil sekali untuk membangun kesan. Nah, hatta yubayyina anhu lisanuhu. Umur berapa itu? 10 tahun. Jadi 2, 7, 10. Coba seandainya di tiap-tiap momentum itu hatta yu'riba anhu lisanuhu, hatta yubayyina anhu lisanuhu, hatta yu'abbir anhu lisanuhu, hatta yubayyina anhu lisanuhu, kita cermati, kita periksa, kita perhatikan. Lalu begitu mulai ada gejala, tadi kan imma syakiran wa imma kafura. Di tiap-tiap ini begitu ada gejala mulai beleot, mulai menyimpang, mulai rusak, mulai bermasalah, walaupun masih alal fitrah, karena anak umur 2 tahun belum terkena dosa, 7 tahun juga demikian, 10 tahun pun kalau belum balik kan belum berlaku pencatatan amal ya. Qalamul thawab maupun qalamul iqab kan belum berlaku bagi dia. Tapi kalau sudah balik ya sudah berlaku. Nah, artinya kita perlu segera bertindak dengan perlu dengan cepat dan terukur. Terus apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita itu dikasih rambu-rambu, kok solusinya harus nyari dari tempat lain. Ya enggak? Kalau kita ini didik anak ini kita disuruh untuk bertakwa. Maknanya takwa apa? Minimal adalah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urusan mendidik anak berarti yang diperintahkan oleh agama ini dalam urusan mendidik anak. Pertanyaannya, kita ini kenal nggak dengan perintah-perintah agama ini dalam urusan mendidik anak? Karena hari ini banyak orang mengatakan satu-satunya tugas jangka panjang yang tidak ada panduan dalam mendidik anak. Udah mungkin, itu zalim, tidak mungkin. Mungkin kita diperintahkan untuk bertakwa itu mesti ada tuntunannya. Kalau kita tidak tahu itu lain lagi. Tidak tahu tuntunan berbeda dengan tidak ada tuntunan. Ya enggak? Nah, jadi bagaimana kita akan bertanggung jawabkan?
Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita. Ini kaitannya memang dengan sebagian di antara orang-orang pada saat itu yang enggan berhijrah disebabkan berat ditahan oleh anak dan istrinya. Kemudian di antara mereka enggan berhijrah karena berat dengan hartanya, ya, mau meninggalkan gimana gitu. Maka turunlah ayat. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Kaidah dasar dari anak itu harus berhati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di ayat berikutnya apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah ini netral ya, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Siapa yang dikasih ajran? Yang dikasih pahala besar siapa? Yang mendidik sesuai dengan panduannya. Pertanyaannya, kita kenal nggak panduan dalam agama itu seperti anak? Sehingga ada orang tua, na'udzubillahi min dzalik, orang tuanya selamat di akhirat, anaknya tidak. Kok bisa? Karena orang tuanya walaupun anaknya nggak selamat, orang tuanya melaksanakan perintah dalam di anak itu dengan benar sesuai dengan tuntunan. Ya. Tapi ada orang tua yang celaka karena anaknya celaka. Anaknya disidang. Orang tua aku nggak pernah ngajariku agama, nggak pernah didikku dengan benar. Maka akhirnya orang tuanya ikut keseret. Sehingga kita ini perlu berusaha memastikan agar langkah yang kita tempuh itu benar sesuai dengan tuntunan. Lalu kalau misalnya anak itu sudah mulai bengkok, tadi kan selalu diawali dengan kata-kata hatta. Tadi hatta yu'riba anhu lisanuhu. Apa yang kita lakukan? Barulah kita ngecek hadis yang lain. Kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Sampai di sini masih sama. Fa'abawahu. Nah, bedanya apa dengan hadis yang awal pertama kali tadi? Kullu mauludin yuladu al fitrah fa'abawahu. Kalau kullu mauludin yuladu al fitrah fa'abawahu itu anak baru lahir. Nah, kalau kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa'abawahu, yakni bahwa ketika anak yang lahir pada al-fitrah ini lalu di usia-usia tertentu, entah di usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan lain-lain, itu tampak betul penyimpangannya, tampak betul masalahnya, maka yang bisa memperbaiki adalah kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Nah, usia 7 tahun, Masya Allah, beres. Ternyata tiba-tiba orang tuanya tergelincir oleh syubhat. Cara didikannya akhirnya mengikuti orang-orang Yahudi misalnya. Atau yang lain-lain. Tampaknya ilmu, tapi sebenarnya bukan. Sedih saya ketika hari ini muslimin lebih fasih dengan istilah-istilah inner child, luka pengasuhan, self shadow, yang semuanya itu syubhat yang sangat mengerikan andai kata kita tahu. Berarti kalau gitu kita harus betul-betul memahami psikologi. Enggak. Betapa banyak yang sudah berlalu dari kehidupan kita, mereka nggak kenal luka pengasuhan dan lain-lain. Selamat. Kenapa? Karena mereka senantiasa menghadapkan wajahnya kepada agama secara hanifah. Aqim wajhaka lid-dini hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya menarik sekali untuk kita lanjutkan, tetapi al-waqtu qasir wal amal katsir. Tepat jam 5 saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah taala ridai, Allah taala barakai majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah taala baguskan diri kita, baguskan keluarga kita, baguskan anak-anak kita, baguskan keturunan kita. Begitu pula dengan sahabat-sahabat kita, Allah taala baguskan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka dan keturunan mereka. Dan mudah-mudahan tidaklah kita berjumpa lagi nanti di akhirat maupun di dunia ini, kita berjumpa lagi kecuali dalam keadaan penuh kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.